Oke, yang pertama sedikit mereview apa yang tugas yang kemarin. Jadi memang ada beberapa pertanyaan ke saya karena di Cedar itu nggak ada. Jadi yang sebenarnya ingin saya tunjukkan ke Anda adalah bahwa dasar dari semua eh, rangkaian itu adalah gerbang. Jadi selama Anda bisa memahami gerbang logikanya, maka Anda bisa membuat semua rangkaian. Jadi kalau di sini ada decoder, ada multiplexer, dan lain sebagainya, selama Anda paham bagaimana mendesainnya, insya Allah nggak ada kesulitan. Jadi kalau misalnya nggak punya decoder, ya udah bikin sendiri aja pakai gerbang. Tapi prinsipnya bahwa Anda paham tabel kebenarannya, Anda bisa bikin penyederhanaannya, Anda bisa membuat rangkaiannya, pasti jadi sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi ini ada beberapa yang saya coba tes ya. Jadi alhamdulillah beberapa yang sudah Anda kirimkan sudah eh, sangat baik gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, kalau inputnya 0 semua, maka di sini adalah outputnya encoder ya. Ini punyanya supaya ini Denny Dwi Rahman Putra. Oke. Jadi misalkan kalau ada input salah satu input, maka di sini akan langsung output keluar gitu ya. Kalau misalkan yang inputnya yang kedua, maka di sini akan juga outputnya yang kedua. Tapi kalau inputnya lebih dari satu, maka akan error. Jadi ini adalah pasangan encoder decoder. Jadi saya rasa Anda bisa mendesain bagaimana encoder, bagaimana decoder. Koneksinya ya ini tadi ya. Jadi kalau misalkan decoder berarti inputnya ada beberapa jalur ini, 1, 2, 3. Kemudian ada, ini mungkin bisa diambilkan dari sini biar lebih sederhana. Oke. Kemudian untuk oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini nggak perlu sebenarnya. Nah, oke. Nah itu yang untuk encoder decoder. Kemudian untuk multiplexer dan demultiplexer rangkaiannya seperti ini. Jadi sama seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa multiplexer intinya adalah memilih jalur ya, memilih jalur yang akan dilewatkan. Jadi kalau Anda lihat di sini bahwa sebenarnya dengan menggunakan multiplexer itu jalur komunikasinya cuma dua ini gitu ya. Cuma dua ini, tetapi dengan memilih selektornya. Jadi kalau misalkan selektornya 0, berarti apapun input di A itu akan keluar langsung di A. Mungkin tinggal labelnya aja yang kurang di sini ya. Jadi harusnya di sini ada label seperti ini mungkin. Oke, tinggal di sini saya pindahkan. Oke, oke, sini A B C D, di sini juga A B C D, nanti bisa Anda sesuaikan. Tapi intinya bahwa saya rasa sudah benar apa yang Anda buat. Ada beberapa yang masih salah gitu ya. Silakan Anda boleh upload ulang atau Anda koreksi, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau upload ulang saya akan tahu sebenarnya kalau misalkan Anda melakukan koreksi apa yang Anda lakukan. Tapi tidak wajib, tapi yang penting adalah Anda memahami mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak usah tampilkan yang salah, tapi yang penting yang di sini adalah yang beberapa yang benar. Jadi kalau misalkan di sini A, berarti ada perubahan di sini, outputnya langsung berubah. Gitu ya. Kalau misalkan selektornya saya buat 01, maka perubahan di A tidak akan berpengaruh apapun, gitu ya. Tetapi perubahan di B lah yang berpengaruh, gitu ya. Oke. Loh, ini yang ada yang salah ya. Harusnya di B yang bergerak ya. Harusnya B yang berubah. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, harusnya di B yang ini juga satu dengan satu. Oke. Jadi tergantung ini ya. Di multiplexer kalau dia mau memilihkan yang A, berarti di sini juga harus 01 01, sehingga perubahan di B akan keluar di B. Oke. Oke, udah benar. Jadi nanti pada implementasinya ini bisa dihubungkan langsung input dengan output, outputnya S1 dengan dihubungkan, sehingga kalau ini saya hubungkan dengan ini, oke, kalau ini saya hubungkan langsung dengan ini, maka apapun yang perubahan di sini akan sesuai dengan outputnya. Oke, oke, good, itu yang multiplexer demultiplexer. Kemudian saya akan lanjutkan, saya sudah sharing ya tentang pembanding, gitu ya.
pembanding dan adder. Nah, mungkin dua hal ini yang paling penting. Yang pertama adalah terkait dengan pembanding. Oh ya, sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya contohnya di sini kalau misalkan Anda pernah membuat rangkaian 7 segmen gitu ya. Nah, sebenarnya 7 segmen di sini juga ada gitu ya. Jadi ini adalah salah satu display tetapi inputnya hanya 4. Berarti ini sudah ada di dalam rangkaian ini decoder yang pernah Anda buat gitu ya. Memang Anda membuat sangat kompleks menggunakan gerbang dan sebagainya. Tetapi itu Anda akan membantu Anda kalau misalkan Anda membuat desain sebuah sistem dari awal gitu ya. Jadi kalau misalkan 0001 berarti 1, berarti 11 berarti 3, 1117 1 semua F. Kurang lebih seperti ini. Berarti display ini ada 7 segmen plus decodernya gitu ya. Decoder biner ke 7 segmen. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke komparator. Mungkin ada dua rangkaian lagi yang penting untuk Anda pahami. Oke. Yang pertama adalah pembanding gitu ya. Jadi pembanding kurang lebih seperti ini. Jadi rangkaian pembanding intinya outputnya adalah A kurang dari B, A sama dengan B atau A lebih besar dari B. Jadi dari sini saya rasa Anda bisa memahami bahwa dia akan membandingkan nilai A dengan nilai B. Dari sini tentu saja kalau misalkan katakanlah di sini 00, di sini 00 berarti A sama dengan B karena sama-sama 00 ya. Tapi kalau di sini 01, di sini 00 berarti A lebih besar dari B yang aktif. Kalau misalkan di sini 00 tapi di sini 01 berarti A kurang dari B dan seterusnya. Sehingga dari sini Anda bisa membuat rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan 00 sama 00 berarti A sama dengan B. Kalau 00 dan 01 berarti A lebih besar dari B dan seterusnya. Dari sini seperti yang telah Anda lakukan sebelumnya, intinya begitu Anda sudah tahu cara kerja sistemnya, Anda bisa membuat tabel kebenaran, Anda pasti bisa membuat rangkaian gerbangnya. Rangkaian gerbangnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ini juga sudah saya share gitu ya, sehingga Anda bisa dapatkan rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Oke, penyederhanaannya berarti outputnya ada 3 gitu ya. Jadi karena di sini ada 3 buah output, ini kan input, berarti nanti Anda akan mendapatkan 3 buah fungsi dan masing-masing fungsi itu ada persamaan masing-masingnya. Anda tinggal menyederhanakan masing-masing. Oke, itu untuk pembanding nanti menjadi salah satu tugas Anda untuk membuat rangkaian pembanding. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan adder. Nah, ini yang paling penting. Di dalam sebuah sistem, gitu ya, apalagi seperti microcontroller, komputer dan sebagainya, itu pasti menggunakan ada suatu subsistem yang fungsinya sebagai penjumlah atau pengurang. Istilahnya dia disebut dengan ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Nah, fungsinya gimana? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung gitu ya, membuat sistem untuk melakukan perhitungan. Oke. Jadi kalau misalkan saya oke, saya gambarkan di sini ya. Misalkan di sini saya tuliskan sebagai adder. Oke. Katakanlah saya punya 2 bit bilangan, misalkan katakanlah 01 tambah 11. Oke. Nah, gimana caranya Anda menjumlahkan? Katakanlah ini tentu saja kalau digital ya, katakanlah di sini bilangan A, di sini di sini B, Berarti di sini adalah A0, A1, B0, B1 gitu ya. Nah, gimana penjumlahannya? Berarti kalau misalkan di sini Anda hitung, berarti 1 tambah 1 hasilnya berapa? Di sini? Hasilnya kalau 1 tambah 1 berarti di sini berapa? Kalau biner. 0. Oke, 0. Udah gitu aja. Ada tambahannya? Berarti akan karena 0 berarti ada apa? Ada limpahannya ya. Di atas 0, Pak. Oke, di atas 0 nilainya berapa? 1. Di sini 1.
Oke. Nah, terus berikutnya gimana? 1 tambah 1? 0. 0. Oke. Di sini 0. Kemudian? Ada 1. Satu lagi. Oke, satunya ke atas lagi ya. Oke. Nah, sebenarnya kan bisa kita extend misalkan di sini 0 meskipun tidak nampak. Berarti hasilnya adalah 1 gitu ya. Berarti kalau misalkan di sini adalah angka 1 plus 3, berarti hasilnya sama dengan hasilnya harusnya 4. Benar ya? 4. Nah, sekarang ini yang kita sebut dengan ini adalah carry gitu ya. Ini yang kita sebut dengan carry. Ini yang kita sebut dengan sum. Oke. Sehingga kalau misalkan kita buat logika sederhana gitu ya, tabel sederhana seperti contohnya seperti ini. Kalau kita menjumlahkan dua buah angka gitu ya. Katakanlah kita melihat untuk yang bit yang pertama gitu ya. Oke. Yang pertama pertanyaannya, kenapa kok di sini selalu 0? Karena carry. Apakah carry yang pertama ini enggak ada? Dia akan ada, tetapi nilainya adalah selalu 0 kalau penjumlahan. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita hitung dalam satu bit, misalkan satu bit di sini, oke. Katakanlah di bit yang pertama ini, oke, kita bisa katakan bahwa, oke, saya, oke, bisa kita buat seperti ini. Katakanlah di sini A dan B, oke. Karena penjumlahannya hanya satu bit, maka bisa saya tuliskan bahwa kombinasinya 00, 01, 10 dan 11. Oke. Hasilnya di sini ada sum, ada carry. Ya. Oke. Jadi atau saya balik deh biar nggak bingung. Karena carry biasanya hanya ada limpahan. Carry sama sum. Oke. Nah, gimana dengan kalau 0 tambah 0, maka carry-nya 0, sum-nya 0 juga. Kalau 0 dengan 1, gimana? Berarti 0 ditambah 1 ada carry-nya nggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, good. Berarti carry-nya 0, sum-nya 1. 1. Kalau yang ini, yang ketiga, 1 tambah 0. Carry. Sama, Pak. Oke, carry-nya 0, sum-nya 1. Kalau yang terakhir, ini. Ada carry-nya 1, Pak. Oke, good. Carry-nya 1, sum-nya 0. oke, good. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa logikanya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda sederhanakan, ini saya coba aja langsung menggunakan yang ini. Nah, kalau Anda sederhanakan menggunakan seperti ini, maka kita dapatkan dengan Karnaugh Map ya, kita akan dapatkan sum-nya adalah seperti ini. Berarti A, B aksen, seperti ini ya. Berarti ini adalah yang ini, A, B aksen, or A aksen B, di sini ya. Oke. Nah, kondisi seperti ini bisa kita samakan dengan yang kita sebut dengan exclusive OR. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan XOR atau exclusive OR. Exclusive OR tabelnya seperti apa? Jadi kalau misalkan saya punya A dan B, katakanlah 00, 01, 10, 11. Oke. Exclusive OR adalah dia akan bernilai 1 hanya apabila inputnya berbeda. Oke. Jadi artinya kalau 00 berarti 0 gitu ya. Kalau 01 berarti 1, 10 adalah 1, 11 berarti 0. XOR itu bisa kita simpulkan seperti ini. Plusnya gitu ya. Plus, jadi XOR bisa kita plusnya, OR-nya itu dilingkari. Simbolnya adalah begini. Ada dua OR tetapi depannya ada dua jalur seperti ini. Kalau sum saya rasa nggak ada masalah seperti ini. Oke. Sehingga kalau misalkan kita carry itu persamaannya hanya AB gitu ya. Sehingga kalau misalkan Anda buat satu bit, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada satu kalau misalkan A sama B gitu ya. Katakanlah kalau misalkan di sini saya buat
berarti A dan B, misalkan A plus B gitu ya. Plus ini bukan OR ya, penjumlahan ya. Maka kita bisa dapatkan, katakanlah di sini A, di sini B. Oke. Yang pertama, sum-nya itu adalah masuk gerbang XOR. Ini. Kemudian yang kedua, di sini masuk ke gerbang AND. Ini adalah sum, ini adalah carry. Oke. Nah, ini adalah penjumlahan untuk menghasilkan itu. Tapi sekarang pertanyaannya, oke, kalau katakanlah di kolom pertama ya, A plus B berarti tinggal 1 plus 1. Oke. Berarti memang oke, berarti di sini 1 plus 1. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan bit kedua? Kalau bit kedua, berarti yang dijumlahkan ada 2 atau 3? Pertanyaan saya. Ada 2 atau 3 di yang sini? 3, Pak. 3. Artinya apa? Artinya selain A dan B berarti dia harus ada carry dari sebelumnya, gitu ya. Berarti sistemnya bukan hanya kalau ini, berarti kan hanya inputnya hanya A dan B, outputnya adalah sum dan carry. Oke. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana implementasi realnya, kita tidak bisa menggunakan seperti ini, gitu ya. Sehingga kita harus kok ada ini. Oke, saya buat di file baru aja. Oke, katakanlah sum, katakanlah gini tadi ya, 01 plus 11 misalkan. Oke. Mungkin yang bit pertama Anda nggak perlu carry gitu ya, karena 1 plus 1 Anda sudah dapatkan 0 sama 1. Tetapi untuk jalur kedua itu Anda membutuhkan penjumlahan 3. Oke. Oke. Sehingga kalau misalkan saya gambarkan, kalau tadi ya ada half adder berarti ini A, ini B, berarti ini masuk sebuah sistem, keluarnya adalah sum dan carry. Nah, ini yang kita sebut dengan half adder atau berarti ini half adder. Kenapa half adder? Karena dia hanya inputnya hanya 2. Sehingga kalau misalkan ini hanya bisa digunakan untuk penjumlahan yang pertama. Hanya bisa untuk 1 bit. Bit pertama saja. Atau bit pertama. Sekarang gimana kalau bit kedua? Kita harus menjumlahkan adalah kita harus menggunakan full adder. Yaitu full adder berarti A, B, dan carry. Oke. Jadi katakanlah yang di sini adalah A0, B0, maka A1, B1 itu harus ditambah dengan carry 0. Seperti ini kan 0, sum 0. Ya. Hasil penjumlahannya ke sini, dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan saya gambarkan, bagaimana rangkaiannya ini, maka Anda bisa, outputnya sama. Outputnya adalah sum 1 dan carry 1. Oke. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, skemanya half adder seperti itu. Tapi bagaimana dengan full adder? Maka untuk full adder, maka Anda memerlukan input dari sebelumnya. Sehingga kalau misalkan saya katakanlah mau menghitung tadi, katakanlah 01 plus 10, katakanlah gitu ya. Berarti ini adalah A. Bentar, saya ganti warna aja. Ini adalah A0. Oke, saya tipiskan aja dulu. Oke. Ini A0, berarti ini A1. Ini adalah B0, ini adalah B1. Oke. Kalau ini saya jumlahkan, oke, berarti 1 plus 0, maka mungkin ini 1 aja ya, biar kelihatan ada carry-nya. 1 plus 1, berarti di sini 0, ada 1 carry. Oke. Berarti di sini adalah, hasilnya ini adalah 0, sum-nya katakanlah sum sama carry. Sum-nya 0, oke. Tapi di sini ada carry yang dihasilkan oleh penjumlahan yang pertama. Carry-nya berapa? 1. Carry 1 inilah yang akan
bawa ke sini. Itu ya. Oke, bentar, saya tipiskan lagi. Carry inilah yang akan dibawa ke sini. Oke. Sehingga kalau misalkan Anda lihat, carry-nya akan digeser ke depan. Berarti penjumlahan kedua adalah 1 tambah 0 tambah 1. Berarti hasilnya adalah sum-nya 0, carry-nya adalah 1. Oke. 1 ini yang nantinya akan juga dibawa ke depan. Gitu ya. Nah, gimana kalau sistem bitnya habis? Ya berarti dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Gitu ya. Memang carry-nya 1, berarti hasilnya adalah 1, 0, 0. Jadi kalau misalkan saya buat sistemnya gitu ya, katakanlah di sini ada sebuah subsistem seperti ini, maka di sini inputnya adalah katakanlah di sini adalah A0, di sini B0. Katakanlah di sini adalah full adder. Oke. Outputnya adalah sum 0 sama carry 0. Sama bit yang kedua juga gitu. Rangkaiannya sama persis. Di sini ada A1, di sini B1. Di sini ada carry 1, ada sum 1. Oke. Bedanya apa? Bedanya adalah di full adder itu kan ada inputnya yang carry gitu ya. Ini adalah carry 1, C1. Di sini ada C0. Oke. Nah, sehingga rangkaian ini jadinya gimana? Saya mau menjumlahkan 2 bit, berarti harus ada A0 plus A1, B0 dan B1. Dan yang paling penting adalah C1 ini kita hubungkan dengan C0. Ini. Sehingga gimana kalau kita coba misalkan A-nya adalah tadi 01, B-nya adalah 11. Oke. C awalnya gimana? Karena di sini yang pertama penjumlahan pertama nggak ada carry, berarti carry-nya selalu nilainya 0. Oke. Berarti 1 tambah 1 tambah 0, berarti sum-nya adalah 0, carry-nya 1. Nilai 1 ini akan dibawa ke sini. Oke. Berarti nanti hasilnya adalah proses berikutnya 1 tambah 0 tambah 1. Hasilnya berapa? Berarti S-nya 0, carry-nya 1. Nah, hasilnya berarti berapa? Kita total semua sum dengan 1 carry. Berarti ini adalah hasilnya. Berarti 1, 0, 0. Jadi carry di bit yang tertinggi ini akan digunakan. Carry di bit yang tertinggi ini akan digunakan untuk menjumlahkan. Oke. Kalau saya mau nambahkan 3 bit gimana? Katakanlah 3 bit ya. Dengan mudah Anda tinggal menambahkan 1 blok full adder lagi. Sama, inputnya adalah C2, gitu ya. A2, B2. Oke. Misalkan di sini nilainya adalah 0, 0. Ya, nggak ada masalah, tinggal saya hubungkan dengan sini. Berarti nilai 1 ini yang akan masuk ke sini. Sehingga kalau misalkan di yang ketiga gimana? S2 sama C2. Berarti nilainya adalah, karena di sini masuk, S-nya adalah 1. Oke, bentar. Saya warna hijau aja. S-nya adalah 1, C-nya 0. Berarti nilainya adalah berapa? Ingat, C yang tertinggi dipakai. Berarti nilainya adalah 0. Berikutnya adalah S-nya. Berarti 1, 0, 0. Atau sama dengan 4. Jadi kalau tadi apa? 01 ditambah 11 berarti hasilnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana bikin full adder? Nah, full adder stepnya sama gitu ya. Tabel kebenarannya kalau half adder tadi hanya 2 hanya 2 output seperti ini, 2 input. Hanya ada 2 input. Mana 2 input? Oke. Nah, hanya 2 input. Jadi kalau ini inputnya hanya A dan B, outputnya hanya carry dan sum. Itu kalau half adder. Kalau full adder, maka bedanya adalah ini. Inputnya ada 3, outputnya tetap 2. Berarti kita Anda dapatkan seperti ini. Jadi inputnya ada 3,
Outputnya ada 2. Rangkaiannya gimana? Anda bisa menyederhanakan ini sehingga Anda bisa mendapatkan rangkaiannya. Gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian sum-nya dan rangkaian carry-nya. Oke. Sehingga Anda bisa dapatkan rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah rangkaian full header. Oke. Atau bisa disederhanakan juga seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda menghubungkan ini, Anda bisa menggunakan apa? Full header, half header, atau full header. Sehingga Anda bisa menghubungkan seperti itu. Oke. Nah, satu hal lagi yang mungkin di sini mungkin carry look ahead nanti bisa ditanyakan. Sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana dengan pengurangan. Oke. Bagaimana dengan subtraction. Subtraction atau pengurangan. Nah, ini yang paling penting ya konsepnya. Jadi kalau misalkan penjumlahan tadi, katakanlah saya punya angka 5 dikurangi dengan 3. Oke. Katakanlah A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. Binernya 5 berarti berapa? 5 berapa binernya? Binernya? 5. 101. Oke, 101. Kalau 3? 011. 1. 011. Oke. Nah, sekarang Anda cuma punya rangkaian full penjumlah. Gimana caranya penjumlah ini bisa jadi pengurang? Nah, ini yang banyak digunakan di digital yang menggunakan metode komplement 1. Metode pengurangan menggunakan komplement 1. Gimana caranya? Oke. Caranya adalah yang pertama, kalau pengurangan berarti ada bilangan yang dikurangi, oke, ada pengurangnya. Oke. Pertama, bilangan yang dikurangi tetap kita tulis. Oke. Yang kedua, nilai yang dikurangi itu dibalik. Berarti kalau dibalik logikanya jadi berapa? Kalau 011 jadi berapa? Jadi 1 00. 00. Nah, kemudian satu lagi karena di sini komplement 1, ini kita tambahkan lagi dengan 1. Oke. Makanya kenapa kok dan kita jumlah. Makanya kenapa kok namanya komplement 1. Oke. 001 lah gitu ya. Kita jumlahkan di sini. Ini semua kita jumlahkan. Berarti ini adalah A, ini adalah B yang kita balik, paham ya? Ini adalah A, ini B yang kita balik, ini adalah 1. Oke, nilai 1. Nilainya selalu 1. Oke, coba kita jumlahkan. 1 tambah 1 berarti berapa? 0. 0. Ada carry-nya? Ada carry-nya nggak? 1 Pak. ada carry-nya? 1. 1, oke. Ini adalah sum, ini adalah carry. Oke. Carry-nya saya bawa ke atas. Sini. Berarti di sini 1. Oke. Oke, berarti digit keduanya berarti nilainya berapa? 1. 1. 1. Ada carry-nya? 0. 0. Oke. Oke, yang ketiga. 1 tambah 1 berarti? 0. 0. Oke. Ada carry-nya? 1. 1, Pak. Oke. Nah, good. Nah, untuk pengurangan, maka yang kita ambil adalah nilai ini. Oke. Ini berapa nilainya? 010? 2. 2. Jadi bisa terbukti ya. Berarti kalau 5, ini awalnya adalah 3, 5 dikurangi 3, itu nilainya adalah 2. Nah, jadi inilah yang digunakan triknya penjumlahan dengan pemanfaatan pengurangnya. Gitu ya. Gimana kalau misalkan, tadi kan ada pertanyaan, kan kalau 1 tambah 1 berarti kan ada carry-nya Pak. Gitu ya.
carry-nya tidak dipedulikan. Gitu ya. Kalau yang penjumlahan tadi carry-nya mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau yang pengurangan carry-nya tidak dimanfaatkan. Sehingga kita bisa menggunakan rangkaian yang sama dengan full adder tadi, gitu ya. Tetapi untuk menjadi pengurangan. Jadi kalau misalkan gini, katakanlah ini full adder, oke. Katakanlah ini full adder, berarti inputnya adalah A0, B0 sama C, katakanlah di sini C0, ya. Oke. Yang kedua adalah full adder juga, berarti di sini ada B1, A1 sama C1. Oke. Kemudian tadi 5 ya, 5 berarti kita butuh 3. Oke. Ini full adder juga. B2, A2 sama C2. Nah, sekarang katakanlah kalau misalkan untuk penjumlahan kan seperti ini ya. Ini berarti sum 0, kemudian ini adalah carry 0, sum 1, carry 1, ini sum 2, ini carry 2. Kalau penjumlahan, oke saya blok dulu ya, biar bisa saya copy. Kalau penjumlahan, ini tinggal saya, oke, misalkan biar, oke, misalkan gini ya, oke. Nah, kalau penjumlahan gimana? Ini adalah, kalau penjumlahan, maka carry-nya tinggal saya konekkan ke carry yang berikutnya. Carry yang ini saya konekkan ke berikutnya. Maka dia akan menjadi penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Oke. Katakanlah ini yang pengurangan. Oke. Misalkan ini adalah subtraction gitu ya. Nah, apa yang bedanya? Nah, tadi ya. Ingat, yang pertama nilai A-nya 5, berarti A-nya ya tetap A-nya tidak dirubah. Berarti misalkan ini 1, 0, 1 tetap. Oke. B-nya berapa? B-nya 3, 0, 1, 1. Oke. B-nya adalah 0, 1, 1. Tapi ingat, B-nya harus di apa? Di-invert. OR. Berarti Dibalik. dikasih gerbang apa? Bang OR. Gerbang apa? Gerbang inverter ya, gerbang NOT ya. Berarti di sininya harus kita kasih NOT. Sini juga kita kasih NOT. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ditambahkan 1. Gimana caranya nambahkan 1 yang terakhir? Berarti ini bisa saya anggap bahwa ini yang terakhir ini nggak usah saya taruh di sini, tetapi satunya saya taruh di atas. Kan bisa gitu ya. Artinya apa? C-nya di sini, C di awal, bit awal, itu selalu nilainya 1. Oke. Jadi dengan mekanisme ini, Anda bisa membuat pengurangan dari rangkaian penjumlahan. Oke. Jadi sekarang gimana? Oke, yang pertama adalah 1, 1, 1. Oke. Ingat B-nya di invert, berarti di sini jadi 0, 1, 1. Gitu ya. Oke. Berarti 0, 1 tambah 1, berarti di sini 0. Ada carry-nya enggak? Ada ya. 1. Oke. Satunya pindah ke sini. Oke. 1 di invert, berarti di sini jadi 0. 0 di sini tetap 0. 0 tambah 0 tambah 1, berarti sumnya adalah 1. Carry-nya 0. 0 ke sini. Oke. Berarti di sini 0, di sini 1. 0 di invert berarti jadi 1. 1 tambah 1 tambah 0, berarti di S-nya adalah 0, carry-nya 1. Sehingga hasil sub-nya adalah berarti ya S2, S1, S0. Gitu ya. Jadi sama dengan 0, 1, 0. Seperti ini. Bersama dengan 2. Oke. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi semoga Anda paham ya bahwa
sistem di komputer itu dengan mekanisme ini akan jauh lebih efisien gitu ya. Jadi Anda bisa membuat rangkaian ini, rangkaian penjumlahan dan pengurangan cukup menggunakan satu modul yang sama. Hanya inputnya saja yang dibolak-balik. Itu penjumlahan sudah bisa jadi pengurangan. Oke. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya untuk hari ini. Nah, nanti silakan Anda coba buat rangkaiannya di Cedar ya, terutama untuk yang tadi terkait dengan komparator dan ini komparator dan untuk full adder. Nggak usah, mungkin cukup 3 bit aja. Anda tinggal buat satu blok, Anda copy sudah cukup. Nah, itu untuk rangkaian kombinasi akhirnya di sini. Jadi intinya bahwa rangkaian kombinasi itu stepnya adalah pertama, kemarin sudah berkali-kali Anda mencoba ya. Berarti pertama adalah tentukan tabel kebenaran. Tabel kebenaran kuncinya adalah di tabel kebenaran. Kedua, disederhanakan. Atau di sini ya, yang pertama sebenarnya tentukan input dan output. Tentukan ininya dulu. Kemudian yang kedua tabel kebenaran, yang kedua sederhanakan. Baru yang keempat buat rangkaian gerbang. Oke. Oke. Nah, kemarin juga saya sampaikan bahwa di sistem digital, bahwa di digital itu ada dua. Yang pertama adalah kombinasi. Ya berarti yang kita pelajari sampai hari ini adalah kombinasi. Artinya kalau misalkan Anda punya gerbang, oke, berarti katakanlah di sini 0, di sini 1, di sini pasti 0. Gitu ya. Begitu ini berubah jadi 1, di sini saat itu juga berubah jadi 1. Itu adalah kombinasi. Kemudian yang kedua adalah sekuensial. Sekuensial. Nah, mulai hari ini sampai minggu depan, kita akan mempelajari tentang yang sekuensial. Oke. Di sekuensial, kita akan mempelajari yang kita sebut dengan flip-flop. Jadi nanti kalau kita belajar tentang lampu kedip dan lain sebagainya, kita akan mempelajari di sini. Kenapa? Nah, untuk rangkaian sekuensial, kita membutuhkan yang kita sebut dengan clock. Gitu ya. Sebagai dasar gini contohnya. Kalau Anda punya lift, katakanlah ada lift ya. Ada sebuah lift gitu ya. Oke. L1, L2, L3, L4. Lantai 1, 2, 3, 4. Sekarang pertanyaannya adalah saya ingin ke lantai 4. Oke. Pertanyaannya, berapa lantai saya harus bergeser? Ada yang bisa jawab? Berapa lantai? Ada yang bisa bantu? Saya mau lantai 4. Ini dari lantai dasar, Pak. Nah, good. Pertanyaannya berarti apa yang harus Anda konfirmasikan? Posisi dia sekarang. Posisi awal. Oke, good. Itulah yang paling penting di dalam sekuensial, posisi awal. Karena dengan posisi awal yang berbeda, maka jumlah pergeserannya itu akan berbeda-beda. Itulah sekuensial. Artinya apa? Sekarang katakanlah sekarang saya ada di lantai ini. Berarti berapa harus bergeser berapa kali? Berarti harus 2 kali kan seperti itu. Artinya untuk di sekuensial, untuk menentukan output, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memastikan gitu ya beberapa gitu ya. Tapi kita harus tahu kondisi sekarang untuk menentukan kondisi berikutnya. Intinya seperti itu. Oke. Nah, mungkin karena waktunya sudah hampir habis. Nah,
saya sudah pernah membuat video, tapi mungkin itu nanti akan saya perbaiki videonya. Silakan Anda pelajari. Jadi kalau misalkan rangkaian sekuensial, itu intinya adalah rangkaian kombinasi, ini ya, rangkaian kombinasi plus memori. Ini adalah memori. Jadi kalau rangkaian kemarin itu kita hanya bicara masalah kombinasi, maka berarti sekarang ada rangkaian memorinya. Ini input, ini output. Sehingga output ini sangat dipengaruhi oleh kombinasi dan memori. Contoh rangkaiannya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Oke. Mungkin Anda nanti bisa mencoba. Katakanlah saya punya gerbang apa seperti ini. Oke. Gerbang OR ya. Oke, ada 2 buah gerbang. Oke. Nah, seperti ini. Ini input. Oke. Katakanlah inputnya A dan B. Oke. Di sini ada output juga. Di sini adalah output. Out. Misalkan di sini out 1 dan out 2. Oke. Nah, di dalam rangkaian sekuensial itu akan ada umpan balik. Jadi dari output ke sini masuk ke sini. Dan ada rangkaian dari sini itu masuk ke sini. Nah, seperti ini, gitu ya. Biasanya yang digunakan adalah gerbang ini, seperti ini. Artinya apa? Artinya sekarang gini, kalau untuk menentukan apa? Jadi ada 2 biasanya gerbangnya adalah NOR atau NAND, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Anda bisa menentukan out 1? Katakanlah A-nya 1. Oke. Kira-kira out 1 logikanya apa? Berarti Anda harus tergantung apa? Tergantung posisi awal, nilai awal. Nilai awal dari? Output, input 1. Oke, berarti satunya 1. Anda harus tahu ini kan ya? Ini dari mana? Dari out 2. Artinya Anda harus tahu kondisi keluar output sebelumnya untuk bisa menentukan output sekarang, gitu ya. Jadi nanti di sinilah Anda harus berpikir dengan kondisi sekarang atau setelahnya, gitu ya. Atau kondisi sekarang dengan membandingkan dengan kondisi sebelumnya, gitu ya. Jadi jangan bingung dengan now sama previous sama next. Nanti kita akan mempelajari hal itu, gitu ya. Katakanlah kita tahu gerbang OR ya. Kalau kita buat tabel, katakanlah ini A, ini B, 00, 01, 10, 11. Kalau OR, berarti logikanya gimana? Berarti 0, 1, 1, 1. Gini ya. Kalau NOR, berarti kan ini not OR ya. Yang kita gunakan adalah not OR karena di sini ada not-nya. Logikanya berarti kebalik. Berarti 1, 0, 0. Artinya apa? Artinya dia hanya akan bernilai 1 apabila all 0. Nah, sekarang gimana caranya mensimulasi rangkaian ini? Untuk mensimulasi rangkaian ini, Anda perlu menentukan kondisi sebelumnya. Gitu ya. Jadi katakanlah misalkan kondisi sebelumnya 1. Ini ya. Oke. 1, maka di sini akan masuk ke sini. 1. Berarti 1 dengan 1. 1 dengan 1. Hasilnya apa? 0. Gitu ya. 0 berarti ke sini. Katakanlah B-nya 1. Berarti 1 dengan 0. 1 dengan 0. Berarti di sini 0. Nah, sekarang Anda bisa lihat. Awalnya 1. Berarti begitu kena 0 dengan 1. Dia akan menjadi 0. Ini previous. Ini now. Oke. 0. Berarti 0 ke sini. Ini jadi 0. 1 dengan 0. Berarti di sini 0. 0 ke sini. 0 dengan 1. Berarti 0. Dan seterusnya. Nah,
Untuk lebih detail penjelasannya mungkin nanti akan saya buatkan yang lebih baik, tapi mungkin Anda bisa pelajari dulu yang video ini gitu ya. Jadi ada nanti saya akan upload di VLM. Nanti Anda bisa pelajari rangkaian sekuensial ini sama analisisnya gitu ya. Jadi mulai dari rangkaian basicnya sampai analisis. Bagaimana untuk menganalisis sebuah rangkaian seperti ini. Jadi mungkin Anda pelajari dulu, nanti kita minggu depan akan membahas lebih detail bagaimana untuk mendesain sebuah flip-flop. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sekarang. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Kalau yang lagi online silahkan on cam, saya coba capture ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan Anda WA. Karena sekuensial ini cukup penting, jadi nanti kita mulai membuat counter kalau misalkan Anda bagaimana bermain dengan clock, bagaimana membuat jam dan sebagainya, nanti kita akan bermain. Oke, saya capture dulu 1, 2, 3. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri dulu. Sekali lagi gini ya adik-adik, kalau misalkan ada Zoom online seperti ini, kalau Anda kesulitan, nggak masalah ya. Misalkan Anda kesulitan sinyal atau apa, soalnya ada teman-teman Anda yang nggak beruntung. Kemarin ada cerita juga yang ada mungkin di daerah yang memang susah signal gitu ya. Tapi yang penting adalah Anda komunikasikan aja ke saya kesulitannya apa. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.